Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Red Channel. Kali ini Red Channel akan kembali membahas prediksi soal dan jawaban penata layanan operasional pada tes P3K tahun 2024. Untuk part sebelumnya, link ada di deskripsi video ini. Tonton video ini sampai habis dan semoga bermanfaat. Soal nomor 1. Apa yang dimaksud dengan layanan pelanggan? A. Proses inovasi produk. B. Proses marketing produk. C. Proses manajemen inventaris kantor. D. Proses produksi barang. E. Proses pemberian bantuan dan dukungan kepada pelanggan. Layanan pelanggan adalah segala aktivitas dan interaksi yang dilakukan oleh sebuah instansi atau perusahaan untuk membantu dalam proses pemenuhan kebutuhan, keinginan, dan ekspektasi konsumen, serta membantu dalam proses penyelesaian keluhan dan masalah yang dihadapi. Jadi yang dimaksud dengan layanan pelanggan adalah E. Proses pemberian bantuan dan dukungan kepada pelanggan. Soal nomor 2. Etika seorang penata layanan operasional dalam komunikasi bisnis meliputi A. Menggunakan bahasa yang kasar. B. Menjaga kerahasiaan informasi dan menghormati privasi. C. Sedikit mendengarkan feedback dari pelanggan. D. Menyebarkan informasi palsu. E. Menghindari konflik sesama rekan kerja. Etika komunikasi bisnis adalah prinsip yang menjadi panduan setiap individu dalam lingkup bisnis untuk berkomunikasi secara jujur, terbuka, dan bertanggung jawab. Selain itu juga memegang teguh saling percaya dan rasa hormat yang diharapkan akan memberikan hal positif untuk semua pihak pemegang kepentingan. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 2 ini adalah B. Menjaga kerahasiaan informasi dan saling menghormati privasi. Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dengan subscribe, saya doakan kalian lolos BUMN, CPNS, P3K, dan kedinasan yang kalian ikuti. Lanjut ke soal nomor 3. Yang dimaksud dengan pendekatan proaktif dalam layanan pelanggan adalah A. Menyelesaikan masalah ketika ada komplain. B. Mencari masalah sebelum pelanggan mengeluh dan segera menawarkan solusi. C. Menunggu peringatan dari pelanggan sebelum menyelesaikan masalah. D. Mengabaikan keluhan jika berasal dari sedikit pelanggan. E. Mengurangi interaksi dengan pelanggan. Pendekatan proaktif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mendekati pelanggan secara aktif untuk bisa lebih awal mengidentifikasi dan mengatasi masalah yang dihadapi pelanggan, bahkan sebelum mereka menyadarinya. Tujuannya untuk meningkatkan kepuasan dan memberikan pengalaman yang berkesan. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 3 adalah B. Pendekatan proaktif ini yakni mencari masalah sebelum pelanggan mengeluh dan segera menawarkan solusinya. Soal nomor 4. Berikut ini yang merupakan tujuan dari pengelolaan kearsipan di instansi pemerintah adalah A. Memudahkan penyusunan dokumen. B. Meningkatkan pendapatan pemerintah. C. Meningkatkan efisiensi pengelolaan informasi. D. Memaksimalkan jumlah pegawai. E. Meminimalisir anggaran belanja tahunan. Pengelolaan kearsipan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dalam pengelolaan informasi,
memudahkan akses dan pencarian ketika sewaktu-waktu dibutuhkan. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 4 ini adalah C. Meningkatkan efisiensi pengelolaan informasi. Soal nomor 5. Berikut ini yang termasuk tugas penata layanan operasional dalam bidang kearsipan adalah A. Mengelola, menyimpan, memelihara, memusnahkan arsip dalam penyusutan arsip. B. Menyusun dokumen sesuai tanggal. C. Menyusun anggaran belanja. D. Menyusun laporan. C. Mengadakan pelatihan dan pengembangan skill pegawai. Tugas penata layanan operasional dalam bidang kearsipan meliputi pengelolaan, penyimpanan, pemeliharaan, pemusnahan arsip, melindungi serta menjaga kerahasiaan arsip sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 5 ini yakni A. Mengelola, menyimpan, memelihara, memusnahkan arsip dalam proses penyusutan arsip. Soal nomor 6. Apa yang dimaksud dengan pengelolaan layanan keamanan di instansi pemerintah? A. Melakukan pembuatan jadwal piket. B. Melakukan rekrutmen petugas keamanan. C. Menyediakan layanan keamanan untuk melindungi aset. D. Saling menjaga antar pegawai. Melakukan penangkapan. Pengelolaan layanan keamanan meliputi melakukan pengaturan dan penyediaan layanan keamanan dalam rangka melindungi aset dan menjaga keamanan pegawai serta lingkungan kerja, sehingga tercipta lingkungan kerja yang aman dan nyaman. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 6 ini adalah C. Menyediakan layanan keamanan untuk melindungi aset. Soal nomor 7. Apa yang dimaksud dengan manajemen risiko? A. Proses mencari solusi. B. Proses audit internal. C. Pembuatan laporan keuangan. D. Proses identifikasi dan mengelola risiko operasional. Proses identifikasi masalah. Manajemen risiko adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mengendalikan risiko dalam suatu organisasi atau bisnis. Tujuannya adalah mengurangi atau meminimalkan dampak negatif dari risiko dan memaksimalkan peluang yang ada dalam rangka menjaga stabilitas dan keberlangsungan bisnis. Jadi, jawaban yang tepat untuk soal nomor 7 ini adalah D. Manajemen risiko adalah proses identifikasi dan mengelola risiko dalam operasional. Soal nomor 8. Apa yang dimaksud dengan sistem informasi manajemen dalam layanan operasional? A. Sistem untuk rekod kegiatan harian. B. Sistem pelayanan terpadu. C. Sistem informasi internal pegawai. D. Sistem manajemen data pegawai. Sistem pengelolaan informasi untuk keperluan manajemen. Sistem informasi manajemen atau SIM adalah sistem yang digunakan untuk mengelola informasi terkait kegiatan manajemen suatu organisasi atau bisnis. SIM digunakan dalam rangka meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kesuksesan suatu organisasi atau bisnis, serta membantu dalam proses pengambilan keputusan. SIM ini meliputi jenis keuangan, sumber daya manusia, produksi, maupun pemasaran. Jadi, jawaban yang tepat untuk soal nomor 8 ini adalah Sistem pengelolaan informasi untuk keperluan manajemen. Soal nomor 9. Apa yang dimaksud dengan akuntabilitas dalam pelayanan publik? A. Pelayanan dengan ramah.
B. Keterbukaan informasi kepada publik. C. Bertanggung jawab atas kinerja pelayanan dan hasil yang dicapai. D. Penggunaan teknologi yang modern. E. Kecepatan waktu pelayanan. Akuntabilitas dalam pelayanan publik memiliki arti bahwa penyelenggaraan pelayanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan, baik kepada publik maupun kepada pimpinan unit pelayanan instansi pemerintah, baik mengenai proses, biaya, maupun output dari pelayanan. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 9 ini yakni C. Bertanggung jawab atas kinerja pelayanan dan hasil yang dicapai. Soal nomor 10. Berikut ini yang termasuk tugas administrasi layanan operasional adalah: A. Membuat kebijakan. B. Melakukan pengelolaan data dan dokumen. C. Menyusun anggaran tahunan. D. Membuat tim kerja baru. E. Melakukan rekrutmen pegawai. Tugas administrasi layanan operasional meliputi pengelolaan, menginput, mengarsip, merekap, dan mengelola data dan dokumen untuk mendukung kelancaran kegiatan operasional layanan. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 10 ini adalah B, yakni melakukan pengelolaan data dan dokumen. Sekian pembahasan soal kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat.